Ungdur makola, Wala tangdur man kola. lihatlah perkataannya. Jangan lihat siapa yang berkata. Asik, kayak pribadi ini Paujan teman-teman. Sekarang gue mau ngobrol sama temen gue yang apa ya dibilang teman-teman pasti. Ya. Nggak mungkin bukan temen gue ajak ngobrol kayak gini. Betul. Ya kan? Ya. Dia ini dari kelas gue teman-teman. Tapi menurut gue, kenapa gue bikin konten kayak gini nih Jan? Karena gue tuh ngeliat itu Mahfudjot. Apa tuh Mahfudjot? Oh iya itu tadi yang kita sebutin itu. Oh iya. Lihatlah perkataannya. Jangan lihat siapa yang berkata. Nah, kan kebanyakan tuh kita sebagai umat manusia kan kita bisa memahamin kayak kita ngelihat itu kalau itu udah terkenal Oh iya benar. atau dosen. Padahal kan kita bisa mendapatkan ilmu tuh dari siapapun. Dari siapa aja. Iya, Itu gue bikin konten kayak gini. Nah, asik ya. Keren ya? bervalue banget. Ih, asik. Ih. Adam ini boleh sambil ngerokok. Sang ngerokok aja ngerokok, santai kita. Kita ngobrol-ngobrol Jan. Oke. Lo tuh kuliah SMA kita sama ya? SMA iya sama Beda angkatan aja Beda kan? angkatan. Berarti gua angkatan masuk ke 2016 gua bulan Juli. Oh iya, gue 2015, gue angkatan 2015. 2015. Yang mana dia sedang TA, saya juga sedang TA. Goblok. Goblok. Saya nggak lulus. Tolong. Semester berapa, Dam? 9. Saya semester 9. Tolol. TOT lolol. Goblok. Kipasnya bentar sih. Parah nih. Nah, Gitu. kita di sini emang nggak ada konsep. No edit, langsung upload nanti jalan. Gak ada bridging nggak sih tadi? Nggak ada, langsung kita ngobrol. Soalnya kalau nanti kita udah ngobrol dulu nanti ini. Lo SMA, Jan? Alhamdulillah SMA. Bukan SMK kan? Bukan. Lo IPA IPS sih? Gua itu IPA. IPA. Kebetulan IPA. Soalnya bokap gue itu waktu gue masuk Semancil ya, jadi kayak ada disuruhnya lagi kayak ada pemaksaannya gitu, kayak misalkan kamu kalau udah masuk Semancil jangan masuk IPA, jangan masuk IPS gitu, maksud harus masuk IPA karena mungkin kalau stigma orang tua dulu mungkin kalau misalkan mikir masuk IPS tuh Buruk. kamu nggak bisa kemana-mana Oke. gitu dah. Kalau IPA tuh kamu bisa kemana-mana. Kemana-mana tuh dalam artian nanti pas kuliahnya entah gimana nya. Iya begitu, makanya waktu itu kan di Semancil kan ada tes juga tuh kayak misalkan mau masuk IPA atau IPS. Cuman alhamdulillah masuk IPA gitu. Terus lo pas masuk IPA tuh sesuai nggak sama apa yang lo inginkan atau sesuai nggak sama lo gitu atau tidak gitu? Sesuai. Iya kalau dibilang sesuai awalnya kayak adaptasi sih. Awalnya Adaptasi. kok ada matematika yang dulu SMP cuma matematika doang, tapi kok di SMA ada matematika peminatannya gitu kan. Oke, iya. Dibedain tuh jadinya. Nah akhirnya cuman lama-kelamaan karena jujur gue juga sedikit suka lah kalau hitung-hitungan, jadi relate lah sama apa yang gue ambil gitu. Oh, berarti lo emang orang suka itu. Dulu iya, sekarang nggak tahu. Sekarang nakal. Tidak tahu cara hitung-hitungan Terus? apa lagi. Lo udah SMA masuk kuliah, sekarang kuliah. Alhamdulillah Lo kuliah. dulu tuh sebenarnya kuliah, sekarang kuliah di Telkom kan? Telkom. Sama sebenarnya basa-basi aja. Ya. Dulu lo sebenarnya keinginan lo di mana? Nah Kuliah. ini agak menarik nih. Jadi waktu tuh kelas 11 tuh ada namanya studi kampus kan. Nah studi kampus itu kita kalau nggak salah Semancil itu dulu ke Unibrau sama apa namanya ITS ya Surabaya. Nah pas gua pertama kali masuk Unibrau itu di Brawijaya itu kayak keren banget nih kampus gitu, kayak gue pengen banget kesana apalagi kuliah di Malang cuacanya enak kan. Nah Pasti. teman pas kelas 12 nih kayak tiba-tiba mikir lagi nih, aduh kalau misalkan gua masuk lebih kayak kedinasan itu kayaknya lebih oke deh, soalnya ada teman-teman gua yang bilang kalau misalkan di kedinasan itu lo bisa dapat gaji, Pasti. terus udah pasti lo kalau nggak salah golongan 2A ya kalau nggak salah. Iya. Itu kayak udah pasti lo kerja di mana ya, cuman lo harus siap dikerjakan di mana aja kalau ketika lo udah lulus gitu. Akhirnya gue sempat milih di STIS dah. STS itu di mana? Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Anak statistik kawan-kawan. Gokil Awalnya karena ya suka MTK kan yang tadi gue bilang di awal. Oke lah, habis itu gue kebetulan bimbel di salah satu adalah di Cilegon gitu lah ya. Nah, gue tuh sering banget tambahan ke bimbel itu untuk dapetin apa STIS ini gitu. Kayak pokoknya emang tahapannya tuh emang susah lah. Pertama lo tahapan matematika itu 90 menit 60 soal, Dam.
90 menit 60 60 soal. Jadi sistem hitungannya itu plus 4 min 1. Kalau bener plus 4, kalau salah min 1, kalau nggak dijawab 0. Mending nggak dijawab tuh. Mending nggak dijawab, tapi kayak ya lo nyari faktor luck lo kan. Iya. Kayak misalkan gua ngerjain nih, siapa tahu dengan gua ngerjain B misalkan, ternyata bener nih plus 4 kan lumayan gitu kan. Ya udah, singkat cerita gua daftarlah di Daftar STS. di STS. Ya STS di mana sih STS? STS itu di Jaktim, di Jaktim. Jalan Otista, Oh, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Nah, gue langsung ke sana dah. Langsung sana. Langsung Sendiri. sana gua. Jadi gue di Bekasi di rumah saudara gue, jadi di rumah saudara gue. Iya, berarti lo sendiri. Bener-bener Orang tua lo nggak nganterin? Nggak sayang ya berarti. Enggak. Maksudnya ya kan biar dia mandiri. Biar mandiri. Karena kan sekarang di Bandung juga harus mandiri Iya. kan. Dimana-mana apa-apa juga harus mandiri. Iya, Ya udah. iya, benar. Akhirnya singkat cerita, gue tes di sana, tes tahap pertama matematika. Pas gue tes, soal ini kan kayak, hitung-hitungan semua ya. Macem-macem lah gitu, dari 60 soal, 90 Pasti. menit. Tiba-tiba udah waktu selesai, ternyata di sebelah gue ini orang Jakarta. Gue tanya dong, Tanya tuh. nilai langsung keluar, tapi emang pengumuman belum keluar nih. Pas gue tanya, bro, sorry, nilai lu berapa? Pas dia jawab, 125 poinnya dari 60 soal gitu kan. Oh, gede berarti ya. Hitungannya apa? Itu termasuknya gede. Dan dia nanya ke gue, lu berapa bro? Gue tanya, nilai gue cuma 70 ya Allah. Udah pesimis banget karena Karena beda perbandingannya. beda perbandingannya sangat jauh gitu. 128 70 tuh beda 58 58. Beda 58. Dan ini udah menariknya di STIS itu yang keterima jadi anggota STIS itu pada angkatannya adalah cuma 600. Yang daftar se-Indonesia 17.600. Nah, 17.000-nya itu Hilang termasuk saya. ada yang jadi pengangguran, ada yang kuliah. Itu jujur kecewa sih. Dan Kecewa, kayak- pasti kecewa karena itu kan impian lo buat masuk situ. Karena lo berpikirnya sekolah tinggi apalagi yang negara kayak gitu kan pasti gitu. Gaji pasti, tunjangan pasti. Pasti kan kayak gitu. Iya, cuman akhirnya ya udahlah, kayak kita juga udah dapat, mungkin Allah juga udah rencana lain gitu, makanya akhirnya gue masuk ke Telkom University, sinergi bangun negeri, Bagus sekali maju itu. dalam ilmu pengetahuan. Bagus sekali itu Telkom. Itu tagline dari Telkom. Bagus. Terus masuk Telkom, lo tuh sempet ya nanya-nanya ke gua masalah Telkom pas udah keterima di Telkom ini. Si bangsat ini ngejar gua, nanya-nanya, banyak tanya emang, padahal tinggal kuliah aja ya. Rasain aja sendiri, ngapain harus nanya-nanya ke gua kan? Anjing banget. Akhirnya lo masuk Telkom, lo jurusan? Gua tuh jurusan baru S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Wah, Fakultas Informatika. itu keren tuh itu. Itu IT. Itu IT. Ya walaupun saya tidak mengerti. Sebetulnya saya juga tidak mengerti apa itu ngoding. Terus lo masuk RPL itu sesuai lo apa karena ya itu omongan orang tua atau omongan saudara kan biasa kuliah tuh kayak gitu. Iya benar. Nah itu sebetulnya karena sekarang tuh apa teknologi gitu kan. Jadi mikirnya orang tua udahlah kamu masuk IT aja. Siapa tuh nanti ke depannya kan peluang IT tuh kerjanya gede. Jadi Pasti. akhirnya ya udah dicemplungin lah di RPL ini. Di Terus lo sekarang nih yang udah lo jalanin kan lo udah sekarang lagi TA lah gue tahu. Lo merasa menyesal tidak masuk RPL? Enggak, jujur aja maksudnya pasti kan kalau misalkan emang enggak, gue tuh pengen sebenarnya ngobrol kayak gini juga gue pengen ngeriset juga gitu. Iya. Pengen tahu juga orang yang kuliah di jurusannya masing-masing itu sesuai atau tidak gitu tuh. Iya. Dengan hatinya gitu. Iya. Karena jujur ya gue tuh termasuk hampir 80% yang salah jurusan gitu. Wah, besar berarti ya. Bener banget. Jadi gua ngerasa pas udah ketika tingkat 2 bahkan ya, itu struggle banget di tingkat 2 bahkan tingkat 3 itu ngerasa aduh gila ini gue salah jurusan. Gua udah nggak tahu harus apa. Gua yang basic yang ngoding yang dulu semester 1 nanya ngoding tuh apa, sampai sekarang pun susah gitu. Gua masih memahaminya susah di luar nalar gua. Cuman ya pada akhirnya sekarang udah semester 7 mau nggak mau ya lo harus nyemplung, lo harus nyelesain, lo harus dipaksa untuk bisa. Pasti, dalam tanda kutipnya. Itu iya. sudah struggle-nya gua. Berarti lo nyesel, 80% nyesel. 20% berarti Ya mau nggak tahu. Ya mau nggak mau harus belajar sih, PR-nya itu sih harus belajar. Harus sih, belajar. Iyalah pasti kan. Tuh berarti kan di sini tuh banyak udah beberapa orang lah. Ya 5 sampai 6 orang tuh bilang mereka itu salah jurusan. Nggak sesuai passionnya gitu. Lo juga berarti salah
satu termasuk yang salah jurusan. 80% gede loh, kecuali 50-50 itu masih oke lah. Masih bisa dibilang nggak salah jurusan. Tapi kan 80% berarti si Paujan ini salah jurusan. Itu tuh menurut lo salah dari kitanya, salah dari orang tua, atau salah dari sekolah, atau salah dari orang-orang yang terdekat lo? Oke. Sebetulnya kalau itu gue nggak bisa ngeblaming orang tua, teman-teman atau gimana gitu ya. Itu tergantung dari diri kita sendiri. Pasti. Gitu kan. Jadi kalau misalkan untuk menyalahkan ya salahkan diri gue sendiri itu. Kenapa gue nggak riset dulu, kenapa gue nggak nyari tahu dulu ini sebetulnya jurusan ini tuh sesuai apa enggak sih untuk gue, passion gue apa enggak sih gitu. Karena ya balik tadi passion gue di awal itu adalah masuk STIS tadi. Kayak gitu. Jadi akhirnya gue kesini ya mau nggak mau gue harus bisa beradaptasi. Ya walaupun memang telat ya, sekarang udah semester 7, tapi bagi gue nggak ada kata telat lah. Mantap, keren sih. Tapi yang gue tahu ya, si anjing ini, ya pokoknya gue tahu lah dia. Nggak sedalam itu, tapi gue tahu dia di kampusnya, di jurusan aja pernah mencalonkan menjadi ketua himpunan. Walaupun gagal. Di up lagi. By the way ini bulan Desember ini tuh udah hampir setahun gue gagal dicalonkan. Jadi karena dulu gue inget banget tahun lalu 2021 gue gagal. Bayangin dia gagal itu ya mungkin salah suara kan, mungkin mainan politiknya. Ya saya tidak bisa menyebutkan. Iya. Tapi itu bagus loh, karena lo berani untuk mencoba untuk hal yang baru kan. Betul. Yang mana SMA lo SMA OSIS nggak sih? Gua nggak, tapi alhamdulillah gua dulu SMA jadi ketua paduan suara. Ya iya, oke lah, maksudnya kan kalau misalkan paduan suara itu lingkupnya kecil. Oke. Kalau misalkan OSIS kan besar gitu. Tapi kan lo dari paduan suara aja berani untuk untuk mencalonkan menjadi ketua himpunan itu kan pasti berat banget tuh. Berat banget. Itu gimana pas lo nyalonin itu? Lika-liku. Oke, jadi sebetulnya jujur ya waktu gua semester 2 itu udah ada impian sih, kayak misalkan gua kalau KHIM kayaknya keren gitu. Gua awalnya tuh gua mikir keren. Pengen jadi KHIM tuh ya selain terlihat keren ya gua juga bisa bisa mengembangkan diri gua mulai dari soft skill yang pasti benar. Kan katakan kalau misalkan di kuliah kan hard skill aja. Kan soft skill juga butuh gitu ya. Kita pengen menjalin relasi segala macam. Jadi dari semester 2 dan akhirnya waktu itu karena gua angkatan pertama, jadi ada pemilihan ketua himpunan, ya udah, jadi mau nggak mau gua harus nyari wakil, gua harus buat grand design, gua harus buat program kerja kira-kira untuk 1 tahun ke depan itu kayak gimana, dan gua udah rancang semuanya segala macam. Ya udah, akhirnya ya mungkin belum berpihak sama gua gitu. Jadi ya mau nggak mau gua sekarang kan jadi menterinya lah kalau misalkan di himpunan. Tapi masih bagus itu. Masih bagus dan gua happy banget. Tapi kan lo gagal jadi ketua himpunan, jadi ketua Bantenis kan? Mohon maaf. Wakil Bantenis. Wakil. Langsung saya angkat menjadi wakil Bantenis. Ya, alhamdulillahnya jadi diamanahin lagi, jadi ada kan, jalan lagi di luar ya kan maksud gua kenapa milih lo karena anjingnya orang aja udah berani, pastinya kan gua mikir di Bantenis ya pasti ada pemberanian dan ada perubahan juga gitu. Betul. Mungkin kan ada beberapa pemikiran lo yang harusnya lo tumpahkan ke himpunan. Ya. Ternyata lo gagal dalam pemilihan itu kan lo bisa tumpahin di Bantenis. Di Bantenis. Gitu. Jadi gua tuh ngelihat. Makanya sebenarnya gua kalau misalkan ngobrol sama orang gitu kan kayak anjing gua nih gagal. Anjing masih banyak kesempatan yang lain. Masih banyak kesempatan lain, iya. Jangan merasa gagal lah gitu. Iya, jadi buat teman-teman pokoknya kalau misalkan kita gagal di suatu lingkup itu, kita jangan nyerah lah gitu, jangan pernah menyerah. Jadi ada lingkup lain yang lebih bisa kita ambil hikmahnya dan kedepannya lo bisa jadi apa yang lo inginkan. Bro. Ngeri banget ini malam-malam. Makin ibaratkan begini, angka itu kan bukan cuma satu, ada sampai bertriliun-triliun. Walau satu gagal ada dua gagal ada 3, masih banyak cara-cara yang lain. Betul. Ini gokil banget. Ini satu pertanyaan terakhir. Ya, sebutin. Enggak. Ini terakhir, sebutin tiga orang yang paling lo sayang dalam 3 detik. 3 orang yang paling lo sayang. Oke. 1, orang tua, 2, teman, 3. Ya. Lo nggak nyebutin diri lo. Oke. Ya ingat. Seorang itu semua sayang. Lo sayang sama orang lain, tapi lo berarti tidak sayang sama diri lo sendiri. Itu apa ya? Jadi bahan refleksi gue kali ya.
Itu ya orang tua pasti, tapi kan kenapa dari 3 orang itu tidak ada nama lo sendiri, tidak ada diri lo sendiri. Sekian aja dari kita berdua, pokoknya ungdur makola walatang durman kola, lihatlah perkataannya, Jangan lihat siapa yang bicara. asik. Let's close this. Kita jadi let's close this. 15 menit.